Ini Forum Ekonomi Dunia, itu forum tahunan yang diikuti oleh para pebisnis internasional ini, orang-orang top di dunia, di Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan bahwa Jepang akan melakukan disrupsi besar di dunia teknologi dan juga dari sisi humanisme. Ya. Nah, kalau industri 4.0 ya, itu sudah dimulai dari 2005. Ya. Nah, industri 4.0 itu memfokuskan pada otomasi di dunia industri, ya, komputerisasi, digitalisasi semua di dunia industri, ya, untuk kepentingan bisnis. Ya. Nah, itu sudah merambah di seluruh dunia. Tapi Shinzo Abe ini pidatonya mencengangkan, ya. Dia memberikan konsep society 5.0. Jadi tidak teknologi informasi itu tidak hanya digunakan untuk industri, untuk bisnis saja, tetapi merasuk ke dalam rumah tangga. Ya. Nah, industri 4.0 itu ditandai dengan adanya IoT, gambar kita lihat nih, ya, IoT, big data, AI, robot. Nah, ini semuanya kan tadinya digunakan untuk industri. Ya. Sekarang masuk ke rumah, di keluarga dan di pribadi masing-masing. Ya, misalnya ada autonomous vehicle, ya. Ada autonomous vehicle, kemudian ada untuk kesehatan, ya. Nah, untuk pertanian, ya, untuk transportasi dan sebagainya, ya. Jadi ini teknologi informasi lebih merambah ke pribadi-pribadi manusia untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini konsep dari Society 5.0 ini. Ya. Jadi sebetulnya revolusi industri 4 dan Society 5 itu tidak berbeda jauh. Ya. Cuma revolusi industri 4 ini menggunakan kecerdasan buatan, ya, sedangkan Society 5.0 ini memfokuskan kepada komponen manusianya. Ya. Jadi teknologi informasi itu digunakan untuk keperluan sehari-hari manusia. Ya. Tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja, tetapi juga untuk segala lini kehidupan manusia. Ya, baik untuk transportasi, untuk kesehatan, untuk aktivitas perkantoran, aktivitas di rumah tangga dan sebagainya. Ya. Nah, itu konsep dari Society 5.0 ini, ya. Jadi Society 5.0 ini mengintegrasikan dunia maya dengan ruang fisik, ya. Peran manusia di dalamnya sebagai pusat kontrol, ya. Jadi manusia ini sebagai pengguna, ya, memanfaatkan teknologi informasi, diantaranya adalah IoT, big data, AI, robot dan sebagainya untuk keperluan dirinya sendiri. Ya, jadi fokus pada manusia atau human centered dan menghapus kesenjangan antar setiap manusia. Ya, nah ini konsep dari Society 5.0 ini. Nah, lebih dalam tentang Society 4.0 ini ada ciri-ciri khusus ini, ya. Bila dulu pekerjaan ini dilakukan secara all by oneself, ya, tetapi di Society 5.0 mengarah pada network associated, ya, network assisted. Ya. Kalau dulu orang sifatnya pribadi, ya, self-service, ya, sekarang collaborated. Ya. Nah, ini di gambar ini bisa kita lihat Society 1 ini disebut sebagai hunter gatherer, ya. Jadi ya kebutuhan-kebutuhan manusia itu diperoleh dari alam, ya.
Jadi seperti Tarsan gitu, hidup di hutan, makannya mengambil buah-buahan dari hutan, kemudian segala keperluannya dipenuhi dari apa yang ada di lingkungan sekitarnya secara alam, ya. Nah, kemudian Society 2.0, ya, ini lebih menggunakan alat, ya. Jadi menggunakan cangkul, ya, mengolah tanah untuk mendapatkan bahan pangan, ya. Jadi ini ada processing sekarang, ya. Jadi ada empowerment untuk SDM-nya, ya. Society 3.0, ya. Ini lebih masif, ya, lebih besar, ya. Orang-orang bekerja di industri untuk mendapatkan bahan makanan, itu makanannya diolah dari bahan pertanian menjadi bahan jadi, diproduksi secara industrial gitu, ya. Nah, ini ditandai Society 3.0, ya. Nah, kemudian Society 4.0, ya, ini sudah menggunakan teknologi informasi, ya. Nah, pemasaran, distribusi dan sebagainya itu sekarang menggunakan teknologi informasi. Tetapi fokusnya itu tetap pada bisnis dan industri, ya. Bagaimana bisnis itu dari hulu ke hilir itu dikontrol dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga bahan mentah diproduksi di pabrik menjadi bahan jadi, dideliver ke konsumen, itu semuanya menggunakan teknologi informasi. Ya, seperti yang kita nikmati saat ini, ya. Itu Society 4.0, ya. Kemudian Society 5.0, ya, ini next generation. Jadi semua peralatan teknologi informasi tadi, ya, ini dimanfaatkan untuk keperluan manusia ini, ya. Jadi kalau Society 4.0 itu menggunakan data, ini datanya sudah crowded gitu, overloaded. Nah, ini datanya sudah organized, ya. Nah, ini ciri-ciri dari Society 5.0, ya. Pekerjaan yang sifatnya terlalu umum, ya, ini mulai digantikan dengan teknologi yang lebih aman. Ya, contohnya porter, ya, tukang angkat-angkat ini sudah nggak ada lagi. Nah, sudah bisa diselesaikan dengan menggunakan robot atau autonomous vehicle, ya. Tukang antar surat, ya, tukang antar paket dan sebagainya. Ini sudah tidak diperlukan lagi karena sudah ada drone, ya, pengantar paket gitu, ya. Nah, ini Jepang sudah melakukan banyak hal, ya. Ya, diantaranya adalah autonomous vehicle itu tadi menggunakan IoT ini, ya. Cara kerjanya akan membaca semua objek dengan puluhan sensor yang terpasang di dalam kendaraan tersebut, ya. Sehingga alamatnya mana gitu tinggal diatur ya sesuai dengan GPS-nya. Nah, kemudian kendaraan itu udah otomatis menuju ke sasaran, ke alamat, ya. Bagaimana perjalanan dari tempat asal ke alamat itu, ya, itu autonomous vehicle itu tadi, ya, kendaraan tanpa awak itu tadi sudah dilatih untuk mengatasi segala masalah yang dihadapinya, ya. Nah, ini secara teori di AI itu sudah dipelajari, ya, di kampus, ya, secara teoritis, tapi secara praktisnya ya mungkin perlu banyak latihan ini supaya kita bisa membuat autonomous vehicle ini, ya. Tapi dalam skala kecil itu sudah mungkin dilakukan, ya. Nah, kenapa
Jepang melalui Shinzo Abe tadi mengumumkan tentang Society 5.0 ini. Nah, ini sebetulnya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, yang Jepang hadapi, baik dari sisi demografis maupun dari sisi budaya mereka. Ya. Pada saat itu jumlah penduduk mengalami penyusutan dalam beberapa dekade. Ya. Ada lebih dari 5 juta penduduk Jepang atau sekitar 26% yang berusia lebih dari 65 tahun. Ya, ini kan sudah usur ya, 26%. Ya. Ini jelas saja berpengaruh pada sejumlah pekerjaan. Ya. Nah, ini karena kekurangan SDM. Jadi pekerja-pekerja level menengah ke bawah, ya, pembantu rumah tangga ini jelas sulit. Ya. Kemudian tukang kirim-kirim paket gitu jelas sulit ini. Ya. Apalagi tukang pekerja-pekerja kasar, tukang angkat-angkat dan sebagainya. Wah, ini tidak memungkinkan. Apakah mau import tenaga dari Indonesia gitu misalnya, ya, atau dari negara-negara lain, ya ini secara politis mereka menganggap kurang aman. Ya. Nah, oleh karena itu Jepang mencetuskan ini Society 5.0 ini. Ya. Lagi ada budaya hikikomori, ya, budaya menghabiskan waktu di dalam kamar dan antisosial. Ya, ini berpengaruh secara sosial hubungan antar manusia di masyarakat mereka. Ya, nah ini berdampak pada obesitas dan kematian dini. Ya, sehingga jumlah penduduknya ini menurun drastis gitu. Ya, belum lagi budaya yang disebut hatabaraki bachi, ya, atau workaholic. Ini yang berakibat pada jam kerja yang berlebihan. Itu di gambar sebelah kanan ini kan kelihatan itu mereka pada tidur di tempat kerja atau di taman-taman gitu, pada tidur karena nggak sempat pulang. Ya, mereka bekerja terus bekerja dan istirahat sebentar terus nanti bekerja lagi. Ya, belum lagi faktor bencana, tingkat kebahagiaan masyarakat yang menurun. Dan ini semua berpengaruh pada menurunnya populasi masyarakat Jepang. Ya, ada budaya juga mereka tidak mau menikah, ya, karena menikah, berkeluarga, punya anak itu biayanya sangat tinggi dan pajaknya sangat tinggi di sana. Nah, ini masalah-masalah yang mereka hadapi, kekurangan manusia, ya, sehingga diupayakan teknologi informasi ini membantu manusia. Ya. Nah, sebaliknya, ya, kondisi demografi di Indonesia ini berlawanan dengan Jepang. Ya. Indonesia sampai 2030 ini akan mengalami bonus demografi, di mana angkatan muda ini mulai membubung banyak sekali, angkatan tua sedikit, ya. Jadi kalau digambarkan secara grafis gitu, kondisi demografi di Indonesia itu gemuk di bawah dan di tengah, ya. Nah, ini secara angkatan kerja ini sangat menguntungkan ini, ya. Atau sebanyak 130 juta jiwa, ya, yang berusia produktif bisa mengambil kesempatan baru untuk mengembangkan bisnis di era digital ini. Ya. Nah, sebetulnya kan tenaga kerja kita ini bisa mengisi kekosongan yang ada di Jepang. Ya, ya, tetapi ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Nanti kita lihat. Ya. Jadi dalam revolusi industri 4, ya, perekonomian tidak lagi berbasis pada modal, tetapi berbasis pada SDM. Nah, kita punya SDM yang banyak, ya, SDM usia produktif ini sangat banyak, ya, tentunya ini bisa dimanfaatkan. Nah, itulah maka tema
seminar ini itu sangat cocok potensi milenial, ya, potensi milenial, ya, untuk meningkatkan produktivitas ini. Nah, syaratnya yaitu harus ada reskilling, ya, skillnya itu ditingkatkan, ya, atau di-upgrade gitu sehingga sesuai dengan kebutuhan saat ini, ya. Jadi angkatan kerja yang milenial ini perlu di-upgrade supaya skill dan knowledge-nya itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, ini diperlukan karena digitalisasi ekonomi ini membutuhkan skill set yang berbeda dengan ekonomi sebelumnya. Ya, jadi anak-anak muda perlu paham atau literate terhadap dunia digital. Nah, ini Bapak Ibu dosen sekalian, nah ini perlu mulai disadari kondisi seperti ini. Ya, ya, model pembelajaran kita harus disesuaikan dengan model milenial saat ini. Ya, jadi kalau modelnya itu datang, kemudian ceramah, cerita-cerita, udah selesai. Nah, ini nggak cocok. Jadi harus banyak menggali informasi dari berbagai macam, kemudian mengaktifkan mahasiswa untuk mencari informasi dan memformulasikan bersama. Ya. Nah, ini era industri 4.0 atau era society 5.0, ini yang dibutuhkan adalah kreativitas, ya, kreativitas. Ya, ini butuh. Nah, kreativitas itu perlu dilatih di kelas, tidak dengan cara ceramah begitu, tapi di-trigger dengan masalah-masalah, ya, di-trigger dengan masalah, kemudian mereka berusaha untuk memberi solusi kepada masalah-masalah itu. Nah, ini model pembelajaran yang baru, ya. Jadi aktif gitu. Nah, pengetahuan apa yang diperlukan untuk rescaling dan upscaling tadi? Ini minimal ada 3 pengetahuan yang harus dikuasai oleh generasi milenial ini, ya. Yang pertama itu adalah bahasa Inggris, ya. Waktu saya 30 menit ya ini nanti ya. Ya. Bahasa Inggris, kemudian coding dan statistik. Ah, ini sangat menarik ini, ya. Bahasa Inggris ini jelas diperlukan ya karena untuk berkolaborasi dengan dunia internasional. Nah, sementara itu bahasa komunikasi yang umum digunakan adalah bahasa Inggris, ya. Nah, sebetulnya bahasa dan budaya ini tidak hanya untuk komunikasi saja, tetapi sebetulnya kita bisa menawarkan solusi bagi masalah-masalah sosial mereka. Ya. Contohnya menyelesaikan masalah sosial lokal itu di kita itu ada budaya naik ojek itu ya. Nah, kemudian dibuatkan aplikasi Gojek. Nah, itu kan solusi sosial lokal, ya, sosialisasi lokal berdasarkan pada budaya lokal. Nah, kalau kita bisa mempelajari budaya lokal mereka, ya, di Jepang atau di Korea atau di Eropa atau di Amerika begitu, maka kita bisa memberikan solusi sosial melalui aplikasi. Ya, ya contohnya budaya makan bekicot gitu ya, maaf ya. Nah, di kita kan kayak menjijikkan gitu ya. Tetapi kalau di Prancis, di Jepang dan di negara-negara lain, nah bekicot itu bisa diolah menjadi makanan yang sangat mewah, ya, dan itu berprotein sangat tinggi. Nah, sementara itu, maaf, bekicot di Indonesia ini sangat banyak sekali, ya, dan dibuang-buang gitu. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan ini untuk diproduksi sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian kita siapkan aplikasi untuk pemasaran, mulai pemasaran, kemudian kepada
distribusi kepada mereka. Nah, ini nanti akan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Ya. Nah, ini saat-saat ini ya kita masih jijik gitu. Ya, seperti ojek itu ya. Sekarang jadi ojek itu jadi elit. Ya. Kalau kita lihat ojek, waduh, berbahaya. Ya. Ini banyak kriminalitas dan sebagainya. Nah, dengan adanya aplikasi Gojek, ya, nah ini menjadi lebih elit, lebih aman, dan lebih nyaman, lebih mudah dan sebagainya. Ya. Nah, ini budaya-budaya baru yang negara-negara lain miliki. Nah, ini kita bisa gali, ya, kemudian kita explore, kemudian dibuatkan aplikasinya. Nah, ini kan butuh kreativitas, ya, butuh kreativitas, butuh ide-ide cemerlang ini. Nah, ini di kelas ini kalau modelnya tatap muka kemudian ceramah ya nggak akan masuk ini seperti ini. Ya, coding atau menulis skrip, ya, ini semacam pemrograman komputer, ya, tetapi lebih simpel ya, tidak seperti pemrograman Pascal atau C ini. Misalnya kita bikin variabel aja harus ditentukan dulu tipenya. Nah, bahasa-bahasa modern saat ini ya tidak perlu lagi mendefinisikan variabelnya. Ya. Variabel apa, ada diisi nilai apa, ya tipenya itulah yang terjadi. Ya, sehingga tidak terjadi error-error banyak sekali. Ya. Nah, tools-tools yang modern semacam Python atau Kotlin, ya, ada yang sudah menguasai Kotlin, ya ini bahasa mobile yang sedang marak ya. Ya. Ini bisa digunakan untuk berbagai platform, baik Android maupun iOS maupun Microsoft pun ya. Ini sangat dibutuhkan hal-hal yang seperti ini. Ya. Nah, Python ini digunakan untuk artificial intelligence. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah statistik. Ya. Ini bukan promosi karena saya sarjana statistik ya. S1-nya statistika IPB dulu. Ya. Tetapi statistik itu sangat diperlukan. Ya. Nah, digunakan untuk memahami data. Sekarang ini data tersedia luas, ya, ekonomi digital. Ini datanya terkumpul sangat luas sekali. Ya. Nah, ini perlu dianalisis dari cara orang membeli barang, ya. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan analisis statistik, perilaku mereka seperti apa. Ya. Kalau dia beli sesuatu A, itu pasti akan beli pasangannya yang lain gitu ya. Nah, misalnya ibu-ibu memerlukan belanja bulanan ya, beras ya. Nah, beli beras itu pasti beli gula juga, kemudian beli minyak goreng ya. Kemudian untuk keperluan mandi, perlu sabun, sampo, dan sebagainya. Nah, itu kan kaitannya seperti itu. Nah, ini bisa dianalisis. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Ya. Nah, kalau kita sudah, perusahaan sudah mengetahui pola belanja dari orang-orang, ya, dia bisa menyediakan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sehingga toko itu tidak sia-sia menyediakan barang yang tidak laku. Ya. Barang mereka pasti update terus, baru terus. Nah, kalau barang baru, orang akan suka ya daripada barangnya sudah kadaluarsa gitu. Nah, ini perlu analisis statistik. Dan masih banyak hal lagi ya. Jadi tidak hanya bidang-bidang ini saja, misalnya bidang desain ya. Nah, itu sangat diperlukan ya. Jadi jangan khawatir kalian mahasiswa yang ini yang penting kreatif, ide-ide terus dimunculkan ya.
beranilah untuk memunculkan ide dan mewujudkan ide itu menjadi kenyataan gitu ya. Nah, ini berkolaborasi tentu saja ya. Jadi kuncinya adalah kreatif dan kolaboratif ya. Nah, untuk anak-anak muda ini perlu disediakan sarana tentu saja ya, untuk apa, mengumpulkan idenya itu menjadi suatu kenyataan kan butuh sarana bertemu ya. Ini diperlukan co-working space ya. Ini untuk memberikan kesempatan pada anak muda agar lebih kreatif dan inovatif ya. Nah, ini contohnya di gambar kanan ini ya. Jadi kantor atau ruang kerja itu sekarang tidak modelnya meja berderet-deret kemudian mereka bekerja gitu, enggak model. Mereka butuh tempat santai ya. Kemudian pakaian juga enggak perlu seragam, rapi ya. Yang penting produktivitas, kreativitasnya ya. Nah, kemudian mereka bisa berkolaborasi, berdiskusi untuk mewujudkan ide-ide itu tadi ya. Jadi co-working space ini bisa menciptakan talenta anak muda yang mampu bersaing di era industri digital ini ya. Nah, ini beberapa daerah ini sudah memiliki co-working space ya. Contohnya seperti di Bandung ya. Bandung Digital Valley ya, Batam, Bali, Makassar, Palu, Jogja, Salatiga, Solo, dan lain-lain kota ini sudah menyediakan. Mungkin di Medan juga sudah tersedia ini ya, co-working space ya. Ya, ini mirip-mirip seperti kedai kopi gitu ya. Ya. Nah, kalau di kedai kopi di Medan Siantar itu kan banyak untuk ngobrol-ngobrol ya, kesana kemari. Tapi sebetulnya ngobrol-ngobrol itu juga nanti akan menghasilkan satu bisnis tertentu itu ya. Nah, ini saya usulkan juga kepada Pak Evori dan kawan-kawan di Budi Dharma ini, lab-nya sekarang juga model lab seperti ini ya, kolaboratif gini ya, co-working ya. Lab-nya itu tidak komputer berjajar, ada 40 komputer dengan mejanya berjajar rapi begitu ya, tetapi dibuat berkelompok-kelompok. Apakah komputernya harus disediakan? Nah, sekarang bisa dikatakan 50% mahasiswa ini sudah punya laptop sendiri ya. Kita sediakan aja infrastrukturnya, koneksi internet yang yang kenceng gitu ya. Kemudian disediakan dispenser dengan kopi dan teh ya. Nah, sehingga di suasana praktikum itu mereka bisa berkolaborasi. Dosen memberikan masalah-masalah, kemudian mereka mencari solusinya bersama-sama dalam kelompok-kelompok gitu. Nah, dari sini kan akan terpicu untuk kreativitas, ya. Kreativitas, kemudian akan menelurkan produk-produk yang inovatif. Ini saya yakin anak muda kita pasti bisa, ya, pasti bisa memperoleh hal-hal yang positif, ya. Nah, selain pemerintah, ini vendor-vendor besar ini juga menyediakan co-working space, ya, misalnya Apple, Google, Microsoft ini mereka menyediakan co-working space ini. Ya, perusahaan-perusahaan ini tidak memerlukan ijazah formal, tetapi karya inovatif dan kreatif. Ya, jadi siapa saja boleh masuk situ, apakah dia masih SMA atau masih kuliah, ya, tidak perlu sarjana, ya, tidak perlu berpakaian rapi, pakai dasi dan sebagainya. Ya. Yang penting adalah ada karyanya itu, ya, kreatif dan inovatif. Ya, kalian bisa pelajari bagaimana kelompok-kelompok ini yang ada di co-working space ini bekerja. Ya, kalian bisa berbaur di sana, kemudian berlatih produktivitasnya. Ya. Nah, bisakah Indonesia menerapkan Society 5.0? Sangat bisa. Ya, dari sisi SDM-nya kita sudah tersedia. Ya, tinggal tadi reskill dan skill up tadi. Ya,
Jadi kalau kampus-kampus bisa memperbaiki kurikulumnya dengan itu tadi model kolaboratif tadi, ya itu pasti akan bisa, ya. Nah, saat ini Indonesia juga menyediakan infrastrukturnya, ya. Jadi kita di kampus menyiapkan model belajarnya, kemudian pemerintah ini menyediakan fasilitasnya, ya, dengan misalnya akses internet 5G, ya, kemudian IoT, ya, palaparing, ya, kemudian kabel laut, ya, serat optik. Nah, ini semua infrastruktur yang terus dibangun oleh pemerintah, ya, mudah-mudahan bisa menghubungkan semua dari Sumatera, ya, yang paling kiri ini sampai ke Papua yang paling kanan ini, ya. Nah, ini kan contoh titik-titik yang sudah dibentuk ini, baik menggunakan kabel laut maupun serat optik ini. Ya, ya kita rasakan secara lokal kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Tapi secara global ini sebetulnya sudah cukup maju ini, ya. Bisa digunakan untuk mewujudkan society 5.0 ini, ya. Nah, kemudian fasilitas dan pendanaan dari Dikti ini juga tersedia. Jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen di Budi Dharma maupun di kampus yang lain ini tersedia dana, ya. Tetapi ya harus kompetisi, ya. Jadi kalau kita mau masuk ke Microsoft dan lain-lain, ya itu juga butuh ide dan kreasi, ya. Yang dijual adalah ide dan kreativitas kalian, bukan ijazah lagi, ya. Nah, ini kalau di Dikti ya kalian masih menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi, maka bisa mengajukan proposal di sini, ya. Nah, ini misalnya riset, ya, digital export management, ya. Nah, ini membuat aplikasi-aplikasi untuk produk ekspor, ya. Beasiswa, ya, untuk kalian kesulitan membayar uang kuliah dan sebagainya, ini ada beasiswa Merdeka Belajar. Kemudian ada ini kampus mengajar, ini bagi para dosen ini bisa berkolaborasi dengan kampus lain, ya. Nah, ini kalau kampusnya masih kurang maju, bisa cari pengalaman di perguruan tinggi yang maju, bagaimana model pembelajaran mereka, bisa ikut berpartisipasi di sana. Kemudian perguruan tinggi yang maju bisa turun ke pelosok-pelosok ke perguruan tinggi yang kurang maju untuk memberikan ide-ide dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Ini semuanya bisa dibiayai, ya, tersedia dana di Dikti, ya. Nah, jadi kita sudah siap untuk bisa menjalankan Society 5.0 ini, ya. Nah, generasi milenial Indonesia ini pasti mampu berkiprah di dalam Society 5.0 ini. Masih berapa menit waktu saya? Mungkin saya akan bercerita sedikit, ya. Misalnya pengalaman-pengalaman kalian untuk membuat aplikasi mobile gitu, ya. Ya. Nah, bisa misalnya menguasai Kotlin gitu, ya, menguasai Kotlin. Ya, kalian bisa membuat aplikasi-aplikasi yang inovatif, memberikan solusi bagi masyarakat secara umum, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari, ya. Tetapi untuk bisa memasarkan di toko-toko software, ya, seperti App Store atau Play Store itu, ya, ini kalian harus mendaftar, ya, supaya bisa mendapatkan developer ID, ya. Nah, untuk mendapatkan developer ID ini kan harus bayar itu, ya, ya modal lah, ya. Tapi bayarnya tidak besar, ya, kira-kira
500 ribuan gitulah. Ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan developer ID, kalian harus mendapatkan distribution certificate. Ya. Jadi sertifikat untuk mendistribusikan aplikasi mereka melalui toko software itu, ya, App Store atau Play Store atau toko software yang lainnya. Ya, ini yang besar-besar kan App Store dan Play Store ya. Ya. Nah, sebelum di launching itu uji coba dulu, di trial dulu penerimaannya seperti apa, apakah sudah bisa diterima di berbagai platform Android, layar lebar, layar sempit dan sebagainya gitu. Ya. Nah, setelah lolos itu baru di launching. Ya. Nah, kalian diminta untuk mengisi form apakah ini mau dijual, kalau dijual harganya berapa, ataukah free gitu. Ya. Nah, itu mengisi form itu semua. Nah, lalu launching. Ya. Nah, kalau free dapat dari mana? Ya, kalian nanti akan dapat imbalan dari iklan-iklan. Ya. Nah, itu segala sesuatu bisa dilakukan tanpa formalitas. Ya. Yang penting kalian punya laptop, ya, alatnya untuk memproduksi itu tadi, ya, dan kreativitas ini. Ya. Jadi saya yakin bahwa talenta yang kalian miliki ini justru bisa menjadi booster, pendorong untuk percepatan ekonomi Indonesia, ya, pertumbuhan bangsa Indonesia ini menjadi lebih maju. Ya. Saat ini di era teknologi dan komunikasi ini, digital ini, senjata mesin industri bukan kekuatan satu-satunya, tetapi ya knowledge, ya, pengetahuan dan informasi, penguasaan informasi ini menjadi senjata yang sangat ampuh untuk bisa mengalahkan negara lain. Ya, nah, mengalahkan di sini dalam tanda kutip ya, supaya kita leading di bidang ekonomi. Ya, nah oleh karena itu kampus ini perlu menjembatani pola perilaku tradisional, ya, yang tadinya model ceramah, kemudian datang ke kampus, ngobrol-ngobrol, nonton kuliah, ya, istilah saya nonton kuliah, ya, itu harus diubah menjadi perilaku digital. Ya. Teknologi informasi HP yang kita miliki ini, ya, kita manfaatkan untuk belajar supaya bisa berperan di sini. Ya, kita tidak hanya menggunakan aplikasi saja, tetapi juga membuat aplikasi dan memperoleh keuntungan dari aplikasi ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Eko Sudiono MKom MSc. Untuk selanjutnya acara tanya jawab akan saya serahkan kepada moderator keynote speaker 1 kita, kepada Bapak Gister Gabriel Purba MKom. Silakan Pak diambil alih. Baik, terima kasih kepada Ibu Putri Ramadhani. Baik, Prof, ini tadi sudah ada pertanyaan, Prof. Izin saya bacakan. Sebenarnya untuk sesi ini, Prof, kita ada buka 2 pertanyaan ya, Prof, ya, karena keterbatasan waktu juga. Dan memang kebetulan juga dari peserta sudah ada yang bertanya, Prof. Untuk pertanyaan yang pertama, itu datang dari Saudara Helvianto Zaluko dengan pertanyaan, sistem society ini muncul beberapa tahun, bisa dikatakan society 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, sampai ke 5.0. Nah, kira-kira setelah berkembang, bisa nggak mencapai tingkat society 6.0? Nah, itu pertanyaan pertama, Prof. Kemudian yang pertanyaan kedua, itu datang dari Saudara Adven Halawa dengan pertanyaan,
apakah ada dampak negatif dari penerapan Society 5.0, Prof? Nah, itu ada dua pertanyaan, Prof. Kira-kira Prof jawab langsung atau gimana, Prof? Ya, oke. Langsung saja, Pak Mister. Oke, oke, Prof. Ya, Silakan, Prof. ya, ini apa? Baru mengalami sudah tanya yang ke depannya mana gitu ya. Ini apa? Luar biasa. Jadi apa? Mungkin saja Society 5 ini akan berkembang ke Society 6 ya. Nah, seperti apa? Ya, kita semua belum tahu ya. Jadi dulu pada waktu orang zaman purba dulu ya, itu kan nggak menyangka kalau nanti ada yang namanya cangkul gitu kan, nggak menyangka dia ya. Nah, kemudian ada orang yang menciptakan cangkul, ya, mulailah menyebar luas gitu ya. Jadi ada suatu trigger teknologi ya, suatu trigger teknologi yang berdampak luas, itulah yang nanti akan menyebabkan berubahnya dari era-era itu ya. Jadi kalian pelajari itu ya, triggernya tertentu saja. Era industri itu diawali dengan James Watt menemukan mesin uap itu ya. Nah, mesin uap itu kan apa, dengan pembakaran gitu, di apa, tenaganya dikumpulkan di apa, tabung yang vakum, kemudian dikeluarkan dengan tiba-tiba itu menghasilkan tenaga ya. Intinya kan seperti itu ya. Nah, tetapi digunakan dengan cara berbagai macam model, itu akan menghasilkan apa, alat-alat transformasi, alat mesin penggiling, alat mesin dan lain-lain ya. Nah, itulah yang diperlukan. Jadi kreativitas dan inovasi ya. Nah, itu nanti yang akan menggiring ke era selanjutnya. Nah, ini saya menantang kalian-kalian yang masih milenial ini ya. Ayo kita berkreasi supaya hasil kreasi kita berdampak luas ya. Mungkin kreasi kita saat ini belum ada artinya ya. Tetapi nanti ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan itu bisa berdampak sangat luas ya. Nah, itu kalau kita pelajari, tolong dipelajari itu apa, dampak-dampak penemuan teknologi itu ya. Ya, itu akan menandai perubahan era itu. Ya, ini saya menantang kalian semua untuk terus berkreasi ya, supaya kita menjadi tonggak sejarah gitu ya. Senang ya kalau kita jadi tonggak sejarah seperti James Watt gitu. Ya. Kita mengubah dunia. Ya. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Apakah ada dampak negatif? Ya jelas ya. Di dunia ini yang masih fana ini ya tentu saja ada positif dan ada negatif ya. Tetapi ya negatifnya jangan dibesar-besarkan gitu, menjadi penghambat. Justru negatifnya ini bagaimana kita mengatasi untuk menjadi tantangan bagi kita ya. Ya, banyak sekali ya. Jadi seperti carding, ya, pencurian dan sebagainya, ya itu karena secara digital, ya ini sulit untuk diawasi. Ya, kalau fisik kan bisa diawasi. Secara fisik aja masih ada pencurian, apalagi secara digital yang tidak kelihatan mata ini. Ya, nah kemudian apa, efek penggunaan teknologi untuk apa, bullying dan sebagainya ya. Nah, ini apa, ya tentu saja ada ya, tetapi efek negatif itu jangan dijadikan sebagai hambatan, tetapi tantangan untuk lebih maju bagi kita ya. Nah, justru manfaat positifnya itu sangat banyak sekali ya. Itu apa jawaban dari saya, Pak Bister. Baik, terima kasih banyak Pak Prof.
dan juga kepada peserta yang bertanya. Dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Prof tadi, saya rasa itu sudah sangat mewakili, yang mana tadi bahwasannya untuk pertanyaan pertama, bahwa perkembangan dari society ke tingkat 6,0 itu sangat-sangat memungkinkan ya, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Prof tadi. Kemudian juga mengenai dampak negatif dari penerapan society tadi, yang pastinya juga ya memang ada, tetapi ya sesuai dengan perkembangan teknologi, ya harusnya adalah yang lebih bagus itu adalah dampak positifnya. Begitu ya Prof ya? Ya, betul. Nah, baik. Jadi dari pemaparan yang telah diberikan oleh Prof tadi, sebagai penutupan bisa saya ambil beberapa kesimpulan dari materi yang diberikan oleh Prof tadi. Kesimpulan yang pertama yaitu era society 5.0 ini, khususnya kepada kaum milenial yang secara tidak langsung kita sebut kaum muda, ya memaksa untuk produktif, mengejar kaum milenial produktif di berbagai negara yang memang sudah berkembang pesat seperti itu Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua juga, kesimpulan yang kedua bahwasanya era society 5.0 ini juga menjadi sebuah masa di mana masyarakat berpusat pada manusia yang mampu menyeimbangkan bidang-bidang aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, dan aspek lain sebagainya, dengan penyelesaian masalah sosial oleh sistem yang mampu mengintegrasikan ruang dunia maya dengan ruang fisik. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga yang bisa saya ambil adalah bahwasannya dalam society 5.0 ini, khususnya artificial intelligence, bisa digunakan untuk mengubah semua tatanan hidup dari mengubah data. Dan juga oleh karena itulah peluang bagi Indonesia juga, meskipun memang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, tetapi dengan sebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan yang merata, terutama yang kita sebut untuk kaum milenial, era society 5.0 ini bisa menjadi faktor pelengkap keberhasilan jika memang kita implementasikan dengan baik. Begitu kira-kira Prof kesimpulan yang bisa saya ambil. Betul. Nah, baik, jadi dengan demikian Prof, untuk sesi pertama ini sudah berakhir, sudah selesai, mengingat juga keterbatasan waktu. Terima kasih banyak Pak Prof atas segala ilmu, atas segala materi yang telah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa nanti bertemu lagi di dalam seminar-seminar nasional lainnya ya Prof. Ya, terima kasih juga Pak Bister kepada teman-teman dosen. Ya, terima kasih. Sampai ketemu para mahasiswa. Juga pesan saya tadi tolong dipahami betul. Materinya sudah saya kirim ke Pak Evori. Ya, nanti bisa dibagikan. Ya, terima kasih Pak Bister. Baik Bapak Ibu dan juga seluruh peserta, mohon maaf supaya terlebih dahulu kita mengaktifkan kamera sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara peserta sekalian. Recording stop. Recording in progress. Baik, terima kasih. Dokumentasi sudah selesai Pak Prof. Dengan demikian sudah berakhir untuk acara seminar kita dari keynote speaker kita yang pertama, khususnya dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Eko Sudiono, MKom MSc. Maka dengan demikian kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi dari keynote speaker yang kedua kepada Ibu Putri Ramadhani selaku MC. Kami kembalikan. Terima kasih.